Malam Ibu, Halo, selamat malam Pak bagaimana Zaini. kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah sehat Pak Zaini. Iya, jadi ceritanya bagaimana suka beli obat di Malaysia itu? Kalau sedikit flashback ya, Ya boleh. sebelum pandemi kan kami warga perbatasan ini kan bisa ke Malaysia itu menggunakan pas lintas batas. Ya, Jadi pembuatannya juga lebih murah dan juga kami ke sana tidak terlalu repot dengan syarat-syarat yang diberikan kepada masyarakat setempat gitu Pak Zaini. ya, Namun setelah pandemi melanda, kami juga agak kesusahan nih. Jadi kan pintu perbatasan itu tutup selama 2 tahun. ya. Jadi untuk berobat saja kami harus ke kabupaten ataupun ke provinsi itu dengan jarak yang lumayan jauh dari durasi waktu itu 2 jam sampai dengan 4 jam. Tapi kami ke Malaysia itu hanya butuh waktu 30 menit ya untuk bisa langsung ke sebuah klinik gitu. Jadi ada spesialis umum yang mengobati penyakit-penyakit ringan, tapi ada rumah sakit juga yang dikelola oleh pemerintah dan juga swasta, Pak Zaini. Ya. Jadi bedanya apa antara pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan yang Mm-mm. ada di klinik di Malaysia dengan yang ada di ibu kota kabupaten itu yang sempat Ibu Cika datangi begitu? Kalau di sana nggak pernah ada yang bilang ini obatnya kosong. Di Saya nggak Malaysia? pernah, rasanya nggak pernah. Iya. Ya, Jadi kalau kalau sepengalaman saya selama berobat ke Malaysia itu obat-obat yang diberikan kepada pasien itu di klinik swasta itu obat-obat racikan gitu Pak Zaini. Ya, jadi mereka racik sendiri obatnya. yang di Malaysia Jadi ya, tidak obat ada. racikan begitu ya? Mm-mm, Oke. iya betul. Tapi kalau di sini kan kita pernah ini kosong Bu, ini kosong. Nah ini membuat apa ya? Jadi susah begitu Membuat ya? kita juga, betul, kita lebih susah untuk apa namanya mengobati penyakit ya yang tidak terlalu berat begitu ya, Ya. misalnya flu batuk, misalnya kena gatal-gatal gitu ya. Nah tapi kalau di Malaysia kayak apa ya? Ada sebuah eh, ajaib gitu ya. Jadi kalau udah berobat 1 kali, kok bisa sembuh Oh gitu. begitu. Kalau Jadi dibandingkan dengan obatnya apa dengan ya? berobat di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia kadang-kadang kan ngulang lagi nih, misalnya kena sakit kulit nih ngulang lagi gitu Ya, ya. Tapi kalau di sana eh, kami berobat itu cukup 1 kali dikasih obat generik seperti apa namanya mungkin sabun gitu ya kayak ya, sabun gitu. Nah cukup 1 kali juga udah reda gitu penyakitnya nggak pernah ngulang lagi. ya. Lebih tokcer lah begitu Hmm, ya kalau ke Malaysia ya. Iya, karena kan kami juga nggak terlalu jauh gitu ya Pak Ya, Zaini ya. Jadi apa kalau dulu kami bisa menggunakan pas lintas batas untuk masyarakat sekitar, tapi sekarang ya. setelah pandemi kami harus menggunakan paspor. Oh, Jadi sekarang pakai bawa bawa paspor untuk masuk ke Malaysia. iya Lebih repot atau betul. Jadi bagaimana itu sekarang ini? kalau repot enggak sih sebenarnya, Ya. cuman agak sedikit ketat ya. Karena kan di sini apa namanya peraturannya agak sedikit ketat sebelum pandemi Ya. Pak Zaini. Tapi Jadi tetap kalau masih bawa bisa dengan anak-anak mudah ke klinik atau rumah sakit yang ada di perbatasan begitu di Malaysia. Tidak ada masalah. Eh, kalau kalau ke sana bisa, tapi kalau kita pulang dari Malaysia itu membawa obat-obatan mungkin untuk durasi pengobatan 1 bulan misalnya, nah itu Ya. kami harus melalui karantina kesehatan Pak Zaini. Jadi obatnya harus dicek-cek dulu, udah apa lulus lulus cek, jadi Ya. itu bisa dibawa pulang gitu. Jadi kalau ke rumah sakit di Malaysia sekarang ini ya untuk pengobatan mungkin 1 bulan ke depan begitu ya, tidak Mm-mm. bolak-balik seperti sebelumnya ya, sebelum Iya, pandemi begitu jadi ya. jadi kalau apa masyarakat yang di sini yang mungkin melakukan pengobatan rutin ke Ya, salah satu rumah sakit baik itu swasta ataupun rumah sakit pemerintah, jadi mereka kasih bekal gitu ya. Jadi ya. kita nggak bolak-balik gitu. Jadi habisnya Oh misalnya dua begitu. bulan gitu. Jadi sudah Nah, difasilitasi oleh klinik di mm-mm. Malaysia begitu. Iya, apalagi Jadi kalau misalkan Bu jarak Sri kita, ke sana nih berobat suatu penyakit mm-mm, Ibu, nanti ini obatnya untuk satu mm-mm. bulan agar Ibu tidak bolak-balik Iya, begitu ya. Oh betul betul seperti itu betul. sampai begitu ya dilayaninya Iya, begitu ya di Malaysia ya. jadi apa ya? Kalau untuk pelayanan sih saya lihat apa ya? Kalau kita datang udah disamperin gitu. Oke, silakan untuk daftar gitu. Ya. Nah, kita harus nunggu sesuai dengan nomor urut. Setelah masuk kita bayar obatnya. Kalau dari awal saya, ini pasti mahal nih berobat ke Malaysia. Ya. Tapi nggak juga gitu kan? Ya. Nggak juga. Nah itu Jadi, bagaimana mm-mm, perbandingan harganya jika beli obat di Malaysia dengan klinik yang ada mm-mm. di Indonesia? Itu seperti apa perbandingannya Bu Sri? Kalau
kalau obat karena hitungan kita ringgit ya. Ya, Jadi kalau 1 ringgit kan itu 3.000 sampai dengan 3.500 gitu ya. ya, Kalau di kita kan dia hitungannya pakai rupiah kita gitu kan. ya. Tapi nggak terlalu mahal juga sih, sesuai dengan obat yang kita ambil gitu, sesuai dengan fungsinya gitu, Ya. Pak Zaini. Nah, pernahkah Ibu Mm-mm. Sri membandingkan misalkan obat apa nih yang Ibu Sri pernah dapat ya di Indonesia begitu ya, Mm-mm. di klinik Indonesia. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian obatnya sebenarnya sama meskipun mereka racikan tapi Mm-mm. indikasinya harus dengan penyakit yang sama begitu. Itu harganya bagaimana perbandingannya? Sempat nggak membandingkan begitu? Kalau kalau untuk di sana ya, kalau Ya, di sana, misalnya kalau kita berobat ke klinik, kita nggak ya. boleh hanya beli obat doang. Jadi kita harus bawa bawa pasiennya Ya. gitu. Kalau kalau ke klinik. Tapi kan kalau di tempat kita kan bisa ini obatnya ini penyakitnya ini. Tapi kalau di sana nggak boleh, nggak bisa. Jadi harus Oh, jadi bawa kalau kita kan bawa kalau di apotek pasien. biasanya bisa beli tanpa adanya resep dokter Iya begitu betul. ya. Iya, Oh, kalau di sana obat apapun harus dengan pasien dan resep dokter begitu kalau di Malaysia. iya betul, Oh, betul itu betul. bedanya begitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm, kalau dari sisi mm-mm. harga, betulkah kalau di Malaysia itu lebih murah obatnya dibandingkan dengan Indonesia? Karena Pak Menkes juga mengatakan bisa 3 sampai 5 kali lebih murah begitu kalau di Malaysia obat-obatan itu. Kal- Kalau kalau di sini ya, kalau untuk obat yang paten sekali ya lebih murah Malaysia sih sepertinya. Oh, obat Kalau untuk obat patennya. paten, Ya, ya. Tapi kalau apa ya, pengobatan kan beda-beda tuh untuk penyakit ringan dan juga berat ya. ya. Kalau pengalaman saya juga, keluarga juga sering berobat ke sana gitu dengan pasien darurat juga mereka layani dulu. Jadi masuk ke rumah sakit itu dilayani dulu, nanti uangnya belakangan. Tidak ada Seperti sistem itu. bayar di depan dulu uang muka begitu kalau di Malaysia. Kalau di Kalau sana harus itu dirawat ada di rumah namanya sakit begitu. ada deposit, tapi setelah mereka menangani pasien darurat itu, Pak Oh, Zaini. begitu. Kalau di Indonesia kan Ya, biasanya kan mau masuk bayar dulu kamar gitu atau ya. perawatan harus Mm-mm. deposit dulu baru ditangani begitu. Kalau di sana Betul, tidak betul, begitu ya. betul. Ditangani dulu sudah Kalau di beres sana, semuanya masuk uh, uh, kamar baru bayar begitu. mm-mm. Ya, baru diusahakan dari apa namanya dari keluarga Ya, untuk menyampaikan deposit. Tapi di sana ada sistem jaminan. Di sana ada sistem jaminan, Pak ya. Zaini. Apa itu Jadi jaminan? misalnya jadi masuk ke rumah sakit pemerintah misalnya, Ya. itu dengan pembayaran lumayan mahal. Tapi kalau kita ada keluarga yang ada di Malaysia yang tinggal di sana, mereka bisa menjadi jaminan dan kita bisa bayarnya 1 sampai 2 kali atau 3 kali gitu, Pak Oh, Zaini. bisa dicicil bayar rumah sakitnya. Iya, tapi ada jaminannya warga Misalnya kita keluarga kita yang yang kerja tinggal di di sana lah sana. begitu ya di Malaysia Iya, begitu. yang tinggal di sana yang mempunyai IC gitu. Oh, oke. Yang punya identitas resmi Ya, itu gitu. bisa bayar rumah sakitnya dicicil di Malaysia begitu ya sampai 3 kali ya. Iya, bisa 2 sampai 3 kali seperti itu. Iya, jadi intinya kalau di Malaysia itu perbandingannya dengan Bu Sri yang sudah ke rumah sakit di Mm-mm. kabupaten kota begitu ya, dari sisi Mm-mm. obat lebih murah begitu ya di Malaysia. Ya, Kemudian dari sisi pelayanan lebih baik begitu ya, lebih baik ya, dan lebih ya cepat begitulah. begitu ya. Dari sisi Ya. biaya rumah sakit pun tidak terlalu memberatkan begitu kalau di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Iya, kalau Malaysia itu misalnya kalau udah bisa pulang ya Pulang, nggak ditahan-tahan. tidak ditahan-tahan, Mm-mm. meskipun belum lunas begitu Mm-mm. bayar rumah sakitnya. Iya, karena harus ada jaminan itu seseorang yang Keluarga. Oh, begitu. keluarga itu. Ya, 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 ya. Ya. Jadi kalau dari sisi kenyamanan, Bu Sri sebenarnya lebih nyamannya obatnya ke Malaysia begitu, ke perbatasan. Apa ya? Kalau di Malaysia itu bersih Pak Zaini. Ya, Jadi dari sisi toilet, dari sisi apa ya? Pokoknya apa ya? Nyaman gitu tempatnya, bersih. Dari sudut manapun, misalnya toilet apa segala macam itu bersih banget. ya. Nah, kalau di Entikong rumah Mm-mm. sakit terdekat di mana posisinya? Kalau di Entikong rumah sakitnya di Kabupaten Sanggau. Jadi di Oh, jauh ya? sini 2 jam 2 jaman. dari wilayah perbatasan Entikong dan Skayam. Ya. Ini. Itu tidak ada masalah Ya. untuk akses jalannya ke sana begitu, ke rumah sakit di Tanah Air? Kalau jalan akses bagus. Bagus ya. Sampai saat ini bagus. Bagus. Cuma jarak tempuhnya lama begitu ya, 2 sampai 3 jam ya. Iya, betul. Kalau di sana kan cuma butuh waktu 30 menit kami sudah sampai Ya. ke klinik gitu ya, Ya. ke rumah sakit pemerintah yang ada di Malaysia juga. Ya, jadi kalau ada keluarga kondisi Mm-mm. darurat dengan jarak tempuh jauh repot juga kalau begitu ya, Bu Sri ya. Iya, karena kan apa ya, kalau kita lihat waktu gitu ya, Ya. melihat jauhnya perjalanan, orang malah ya udah bawa ke Malaysia aja. Kenapa Oh repot-repot begitu, bawa di ke Entikong sana? begitu, warga Entikong. Mm-mm. Daripada ke rumah sakit di
sangkau jauh ya sudah ke Malaysia saja begitu. Ya, iya karena masyarakat juga ngeluh ya, apalagi kalau penggunaan fasilitas kesehatan, pelayanan dari pemerintah yang Ya, seperti itu harus nunggu-nunggu gitu. ya. Tidak ada puskesmas di Mm-mm. Entikong. Ada puskesmas, ada Kenapa tidak puskesmas. ke puskesmas, Bu Sri? Biasanya kan apa ya, warga itu dengan kondisi yang darurat, mungkin kecelakaan Ya. ataupun melahirkan harus dirujuk. Nah, itu yang diharuskan untuk ke kabupaten. Jadi di sini Oh, nggak ada itu. dokter spesialis. Ya. Jadi kalau Mm-mm. sakitnya ringan-ringan, flu apa baru ke puskesmas begitu. Bisa, iya, iya betul Kalau betul. sakitnya sudah harus rujukan, lebih baik ke Malaysia daripada ke kabupaten kota yang terdekat karena jarak tempuhnya lebih jauh 3 jam begitu ya. Iya, Dan karena lebih murah begitu masyarakat di kalau di sini, Malaysia iya begitu. betul. Oh, Pelayanan ya, itu kalau kita sih pentingnya pertimbangannya. pelayanan ya Pak Zaini, Iya. ya. Jadi pelayanannya Mm-mm. kalau ke Malaysia, kalau harus dirujuk ke rumah sakit, lebih baik ke Malaysia, lebih murah, pelayanan Mm-mm. lebih bagus begitu, Mm-mm. Bu Sri. Ya, mm-mm. Mm-mm. Begitu ya. Jadi apa kalau begitu harapan dari Bu Sri dan warga Entikong untuk perbaikan Mm-mm. fasilitas kesehatan di sana, termasuk juga Mm-mm. harga obat lah, jangan sampai mahal begitu. Ya, kalau di sini pengennya ada apa ya? Karena kan mencakup beberapa kecamatan juga Pak Zaini. Ya, Jadi kita ada 5 kecamatan di sini yang kenapa sih harus dirujuk jauh-jauh? Kenapa tidak dibangun satu rumah sakit yang ada di sini? Mungkin ada spesialis lah, mungkin satu gitu ya, yang ya, bisa menangani mungkin dari apa ya? Dari dokter bedah misalnya. Jadi kami ya, tidak harus jauh-jauh, harus diantar ke sana gitu. Harapannya ada rumah sakit yang benar-benar dibangun khusus untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dengan pelayanan yang ya. manis gitu ya. Pelayanan yang Dengan lengkap pelayanan yang lah begitu manis, ya. ya betul dengan Yang fasilitas baik, yang yang murah begitu baik, ya. betul. Jadi masyarakat juga apa ya nggak terlalu banyak pikir kalau udah mau berobat, oh kita harus ke sana Ya, gitu. ya. Mm-mm. Jadi ini memang harus menjadi perhatian dari pemerintah kalau begitu ya, Bu Sri ya, wilayah Mm-mm. perbatasan Mm-mm. begitu ya, Iya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana yang iya, penting begitu ya. betul, betul, betul. Baik, Iya. Ibu Sri terima kasih banyak kalau begitu sudah berbagi Oke, ceritanya. terima kasih Selamat kembali. malam Ibu Sri. Selamat malam. Nah, demikian tadi salah satu warga Entikong di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Sri Wahyu.